Halo semuanya, balik lagi bareng CP sebagai host di Oseki Helmet YouTube channel yang isinya nanti seputar helm-helm, riding apparel, terus juga mungkin ada otomotif dan juga ya riding ya kali ini juga riding. Dan kembali lagi di episode review di jalan. Kali ini kita akan mereview di jalan sebuah helm yang ya sudah cukup lama ya keluarnya, nggak lama banget, tahun lalu, yaitu RSV New Windtail. Dan kali ini yang saya pakai itu motif karbon grafik ya. Langsung aja kita mulai, karena review soal spesifikasi itu udah ada, silahkan nonton di link di sebelah situ ya, di situ. Oke, ketika dipakai, feel yang pertama kali kerasa itu yaitu helm ini enteng banget ya. Di spesifikasi sekitar 1,3 kilo, tapi kalau ditimbang itu cuma 1275 kalau nggak salah, pernah nimbang sekitar itu, jadi lebih enteng dari klaim pabrikat. Jadi kita coba dulu dengan visor terbuka ya, seperti ini penampakannya. Oh iya, untuk tali pengunci itu masih pakai micro lock, yang mana itu sangat cocok untuk harian, jadi cepat sat gitu ya. Jadi ketika butuh pakai langsung bisa. Terus untuk fitur slot kacamata sendiri, atau bisa dibilang wearable glasses, itu nggak ada ya, nggak ada tagnya. Cuman untuk pengguna kacamata itu masih sangat aman sekali, nggak ada sama sekali rasa sakit di pelipis, jadi masih aman. Oh ya, by the way, untuk visornya sudah saya ganti pakai yang visor dark ya, dark visor. Dan tingkat gelapnya ini di level memang dark ya, enggak di level dark smoke, bukan yang medium smoke atau light smoke. Jadi ini untuk siang enak banget, untuk sore masih oke, tapi kalau untuk malam sih kurang recommended ya. Walaupun kalau dipakai di malam hari itu kesannya itu nggak hitam, tapi agak-agak kehijauan gitu kalau untuk melihat ke jalanan, begitu. Terus kita masuk ke segi inner kali ya. Inner tadi soal berat udah, jadi kita sambung ke inner, yaitu tingkat kepadatan dan kelembutan cheek pad atau crown padnya. Untuk tingkat kepadatan, si RSV New Windtail ini nggak terlalu padat ya, jadi hitungannya masuk ke soft, jadi tidak terlalu menekan ke pipi. Sedangkan untuk tingkat kelembutan innernya itu ya cukup lembut, lumayan lah, medium, cukup lembut, seperti itu. Untuk fitmentnya sih, untuk saya ya biasa aja, nggak yang enak banget, tapi juga nggak yang nggak enak, biasa aja fitmentnya. Di kepala atas masuk dengan sempurna, cuman di kuping agak sedikit ganjel, cuman nggak ganjel yang bikin sakit gitu, masih aman di kepala saya. Itu untuk seputar dalam-dalaman. Terus apalagi ya bisa dibahas ya, airflow seperti yang sudah dibahas di reviewnya sendiri, cuman ada satu akses masuk, yaitu di bagian jidat atau biasa disebut dengan forehead ventilation untuk inletnya. Itu sih airflow-nya itu cenderung mengarah ke mana ya, emang ke jidat, jadi mengalir ke atas, mengalir dari atas ke muka gitu. Tapi yang mengalir ke belakang terasa ya biasa aja, nggak yang kerasa banget. Tapi ya kalau helm open face ya gimana pun tetap kerasa adem sih ya, kalau buat saya pribadi tetap adem. Karena apa? Karena udara bisa masuk dari depan guys, dari bawah visor itu. Menyambung soal visor, nah visornya di sini mengadopsi sistem single visor, dimana kalau kamu pakai siang-siang ya ganti dark, kalau malam-malam diganti clear, tidak ada double visornya, tidak ada sun visornya. Tapi ya selera ya, ada yang suka sun visor, ada yang enggak. Tapi kalau saya sih lebih suka yang ada sun visornya untuk helm-helm open face seperti ini.
Terus ada fitur visor stopper di bagian kiri dan kanan itu. Jadi kalau misalkan kalian nutup visor keburu-buru itu nggak melesat ke kiri atau ke kanan, jadi langsung ngepas gitu. Itu bagusnya. Terus apa lagi bisa dibahas ya guys ya? Oh iya, ada 2 lagi poin yang bisa dibahas. Yang pertama itu soal tingkat kebisingan ya. Tingkat kebisingan di helm ini sendiri akan saya breakdown ke 2 ya, wind noise dan juga road noise. Wind noise itu adalah suara angin-angin yang mungkin terdengar ketika kita pakai helm dan riding. Dan road noise itu adalah suara yang dihasilkan dari situasi di sekitar kita, ya motor, mobil, kendaraan, atau ya pokoknya itulah. Untuk wind noise ini cukup kerasa ya. Kalau dibuka itu berisik banget, tapi kalau ditutup sedikit berkurang, tapi tidak yang senyap gitu loh. Masih ada suara-suara angin, terutama di bagian pipi, mungkin karena desain visor stopper itu sendiri ya, jadi ada turbulensi di situ mengakibatkan adanya suara angin. Tapi ya kalau yang nggak terlalu notice nggak masalah, cuman kalau untuk saya pribadi yang berkewajiban mereview itu perlu disampaikan ya, siapa tahu ada dari teman-teman yang agak risih sama suara angin. Terus kalau road noise atau suara dari ambient sekitar, suara motor sekitar, suara kendaraan sekitar gitu, helm ini tidak terlalu kedap, entah kenapa ya, tapi masih cukup terdengar tuh suara-suara dari luar. Walaupun itu bagus untuk aware, tapi kadang juga kalau terlalu kalau kurang kedap juga terasa kurang gitu ya. Nah, jadi intinya kekedapan ini jadi intinya untuk kekedapan sih kurang bagus ya, tapi terobati dengan entengnya helm ini sih ya. Menurut saya poin plusnya di entengnya itu sendiri. Terus berikutnya, poin terakhir yang akan saya bahas adalah soal visibilitas. Yes, visibilitas. Untuk visibilitas ke bawah ya sangat bagus karena ini helm open face. Terus untuk ke kiri dan ke kanan itu juga cukup bagus, karena kita untuk nengok ke pengkolan, ke persimpangan itu nggak perlu kita harus noleh banget, cukup dengan kayak gini nih, noleh dikit sudah cukup sekali untuk melihat pengkolan. Di perempatan, pertigaan itu sudah sangat amat cukup. Begitu. Terus untuk visibilitas ke depan atau ke atas gimana ya? Ini yang sayangnya sedikit agak kurang. Kenapa? Karena pandangan ke depan itu sedikit tertutupi sama bagian EPS depan guys ya, yang di bawah ventilasi itu. Jadi kalau agak nunduk itu rada ketutupan. Jadi kalau misalkan kalian pakai motor yang naked, yang tegak, motor matic itu masih oke sekali. Cuman kalau kalian pakai motor sport fairing gitu ya agak kurang ya. Jadi lebih untuk motor-motor yang tegak kalau helm ini, menurut saya seperti itu. Overall helm ini itu memang sangat amat cocok kalau misalkan kita pakai untuk harian, karena itu tadi poin plusnya itu ada di ringan banget, terus mikrometrik atau microlock. Untuk riding yang tidak membutuhkan waktu lama itu sangat cocok, karena ya masih pakai single visor juga. Seperti itu. Kalau misalkan buat yang riding agak jauh, touring gitu, kalian bisa pilih RSV SV300 kalau mau dari produk RSV. Dan kita juga punya loh guys warna baru untuk RSV New Winter, yaitu yang warna-warna solid yang kalian tunggu-tunggu. Review juga udah ada di Osaki Helmet YouTube channel. Jadi untuk tanya stok-stok kita masih ada warna apa aja, silahkan DM ke IG kita atau ke WhatsApp langsung juga boleh. Dan segitu dulu pembahasan kita tentang review di jalan RSV New Winter. Dan seperti biasa kalau suka like aja, kalau nggak suka share video ke seluruh teman riding kalian. Kalau mau tanya-tanya DM ke IG juga boleh. Subscribe,
terus kalian tombol lonceng, dan yang terpenting teman-teman sampai detik ini, dan ditunggu juga kalian di video berikutnya guys. Dadah.